Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa berjumpa kembali. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa seperti ini, kita diberikan nikmat sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum penyampaian materi, Ibu akan mendata dan mengecek kehadiran teman-teman, kehadiran anak-anak. Putri Hadir. Bibi hadir, Rizka hadir. Ya, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Ada yang tahu secara garis besar buku terbagi menjadi berapa bagian? Ya, berapa nih? Ada 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Baik. Kita akan mempelajari dan menggali apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Di sini ada unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu terdiri dari cover, halaman judul, hak cipta, daftar isi buku, dan tentang penulis. Lalu buku non-fiksi terdapat cover, halaman judul, hak cipta, kata pengantar, daftar isi buku, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Nah, dari kedua unsur tersebut, ada yang tahu apa sih perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Ya. Buku fiksi itu berisikan hidup sebenarnya. Oke, saya ulangi. Kalau buku fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian yang tidak sebenarnya, seperti novel, ya, cerpen. Lalu apalagi sekarang ada Wattpad, ya, itu kan saluran dari novel mungkin, atau dari diary anak-anak di sini gitu ya, Rizka, Putri, dan Bibi gitu membuat diary sehingga di-upload atau di-update di Wattpad seperti itu. Itu kan bagian daripada cerita itu seolah-olah benar gitu kan. Tapi kita menghayal dengan khayalan kita, dengan imajinasi kita. Nah, di dalam buku fiksi itu kan ada covernya, pasti ada halamannya kan. Kalau di novel, misalkan di novel itu ada cover, ada halamannya, ada hak ciptanya. Karena ketika menerbitkan itu juga dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak bisa diduplikasi secara sembarangan gitu, tidak bisa. Jadi seolah-olah kita membayar isi pikiran orang tersebut. Untuk buku non fiksi, ada yang tahu apa itu? Buku fiksi menjelaskan Buku non fiksi, maaf nih. buku non fiksi, buku yang menjelaskan pengetahuan dari sebuah kejadian yang nyata. Ya, baik, saya ulangi. Buku non fiksi itu adalah buku yang berisi mengenai kejadian nyata, ya, konkret. Berarti adanya kejadian itu dituliskan dalam sebuah buku, misalnya buku ensiklopedi, buku mengenai argumen-argumen, lalu opini, esai gitu. Ada esai 5 paragraf. Jadi kayak buku itu seolah-olah mengulas atau mendeskripsikan suatu kejadian yang nyata gitu. Misalkan kayak teks argumentasi seperti itu. Di sana ada cover. Kita ambil contoh ensiklopedi. Pernah lihat ensiklopedi di perpustakaan sekolah? Ya, pernah? Ya, ada covernya, ada halamannya tentu ya. Ini pasti ada hak cipta di semua terbitan, ada hak ciptanya. Lalu ada daftar isi bukunya, ada glosarium. Lalu untuk keduanya ini yang membedakan, ada glosarium, tahu? Glosarium itu adalah kosakata di dalam buku tersebut. Pun indeks itu kayak bahasa yang berbeda, seperti kayak implikasi itu adalah nama lain daripada aplikasi atau penerapan seperti itu. Selanjutnya membandingkan kedua unsur fiksi dan non fiksi. Dilihat dari aspeknya. Di sini ada penyajian, sifat, makna kata, dan bahasa. Aspek penyajian untuk buku fiksi itu imajinatif. Seperti novel tadi, imajinatif kan. Contohnya, Bibi ingin membuat suatu novel tentang genangan luka karena pada saat itu pernah merasakan banjir misalkan. Akhirnya
tulislah sebuah novel gitu. Itu imajinatif, genangan luka. Dia lebih banyak musibah-musibah yang merugikan, yang dirasa merugikan pada saat itu gitu, hingga akhirnya berimajinasi kan, itu seolah-olah nyata meskipun itu menyandur dari suatu peristiwa yang benar-benar memang dialami oleh si penulis. Itu bagian daripada imajinasi, karena kita merangkai kata dari bab 1 misalkan sampai selesai itu menggunakan imajinasi atau khayalan kita, seolah-olah itu ada gitu. Lalu aspek sifatnya mengikuti genre karyanya. Maksud genre karyanya di sini adalah seperti genre romantis, genre politik, atau lain sebagainya. Ya, kalau di sini siapa yang lebih suka genre romantik? Ada yang suka? Oh, suka ya. Ya, anak-anak muda pasti lebih dominan genre romantik seperti Dylan dan Milea. Ada kan novelnya ya? Ya, ada seperti itu. Lalu makna katanya itu makna katanya itu konotatif ya, untuk fiksi. Dan kebanyakan data tidak baku dari segi bahasanya itu, maksud data di sini mungkin dari segi bahasanya, aspek bahasa itu tidak baku ya kan. Dilihat dari novel kan nggak baku amat ya, jadi kayak seolah-olah itu adalah percakapan antara tokoh dengan tokoh lain seperti itu ya. Untuk buku non fiksi itu faktual itu fakta nyata yang tadi sudah dijelaskan, bahwa buku non fiksi itu adalah buku yang menceritakan atau menjelaskan atau memaparkan mengenai kejadian yang terjadi, ya, fakta. Lalu untuk aspek sifatnya itu bersifat informatif, yang memberikan suatu informasi atau berita gitu kan. Misalkan ada kejadian gempa di wilayah Kalimantan, di Kalimantan ada apa? Banjir gitu kan. Itu kita membuat suatu argumentasi gitu kan. Itu bagian daripada buku non fiksi. Makna katanya denotatif. Ya, denotatif itu mana kata yang benar-benar terjadi dan maknanya benar-benar sesuai dengan fakta itu. Dari segi bahasanya hampir semua data baku. Dari segi penulisannya itu menggunakan bahasa yang baik, menggunakan PUBI, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia, yang pada saat ini ya, dulu tuh EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Membuat sinopsis ini berkaitan dalam buku literasi, dalam buku fiksi dan non fiksi itu ada memaparkan atau meresensi bagian dari sinopsis. Di novel tuh pasti ada ya sinopsis. Kan novel itu buku fiksi ya, itu ada sinopsisnya di belakang ya biasanya, kalau nggak di awal ya. Kalau di awal itu ada berdasarkan gagasan pokok atau dengan pemetaan pikiran. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang mungkin inti dari kalimat dari paragraf tersebut. Lalu dengan pemetaan pemikiran, mungkin kita sebagai pembaca memetakan atau mengkonsepkan dalam sebuah sinopsis tersebut. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku. Ya, pertama itu identitas buku. Ketika kita mau meresensi atau ingin mengulik atau ingin mengomentari atau menanggapi sebuah buku, baik fiksi maupun non fiksi, baik dari sinopsisnya maupun isiannya, kita lihat dari identitas bukunya. Ini bersumber dari mana, hak ciptanya siapa, penerbitnya siapa, penerbitnya siapa, ya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Dalam buku pasti ada kekurangan dan kelebihan. Semisal kita ambil buku non fiksi seperti buku kurikulum K13 misalkan. Sekarang kan lebih berbasis teks dan ada refleksi-refleksi yang mungkin kita sebagai peserta, mungkin anak-anak di sini sebagai peserta nggak terlalu dominan belajar, jadi ada eksekusi atau ada action dalam sebuah materi tersebut. Lalu garis besar isi buku. Nah, dalam buku yang setiap babnya itu pasti ada poin-poin penting ya kan. Lalu ada rekomendasi. Rekomendasinya itu si buku mungkin mengambil referensi yang dari sebelumnya, atau ada rekomendasi yang mungkin bisa mengubah pola pikir peserta didik tersebut. Misalkan itu mengambil dari buku modul yang dipakai dalam pembelajaran. Kalau sekarang pakai K13 kan semuanya serentak ya. Oke, baik, untuk penjelasan hari ini mungkin dicukupkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, Apa itu makna konotatif dan denotatif? oke. Makna konotatif dan makna denotatif. Kalau makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, sedangkan kalau makna
denotatif itu makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif itu makna yang tidak sebenarnya. Seperti tadi, makna denotatif itu dilihat di buku non fiksi kayak ensiklopedi, seperti argumen dan esai seperti itu. Kalau konotatif itu makna yang tidak sebenarnya, berarti makna yang seolah-olah kita mengimajinasi karya kita sendiri gitu, seperti itu. Bagaimana, udah paham? Ya anak-anak, mungkin cukup sekian pemaparan dan penyampaian materi hari ini. Nanti untuk tugasnya di-share di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa 3M, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.